Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Tambunan, NIM 11S19011. Nah, sekarang saya akan menjawab soal bagian 0.6 nomor 4. Pertanyaannya, jika fx sama dengan akar x kuadrat dikurang 1 dan gx sama dengan 2x, temukan rumus dan domain dari pernyataan tersebut. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Langsung saja. Oke, pertanyaan pertama itu f dikali g x. Nah, f dikali g x itu sama dengan fx dikali dengan gx. Nah, fx dikali gx ini kita tinggal masukkan aja nilai si fx dan juga si gx. Nah, fx itu sama dengan akar dari x kuadrat dikurang 1 dikali gx itu sama dengan 2 per x. Nah, kalau kita kalikan, dia akan memiliki hasil sebagai berikut, yaitu 2 akar x kuadrat dikurang 1 per x. Nah, setelah sampai sini, kita akan mencari domainnya. Kita akan mencari domainnya dari rumus ini, yaitu 2 akar x kuadrat dikurang 1 per x. Nah, di sini kita akan membuat sebuah ketentuan bahwa x itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Kalau kita buat x-nya ini 0, dia akan bernilai tak terdefinisi, dan itu tidak boleh terjadi. Nah, yang kedua itu kita ambil dari x kuadrat dikurang 1 itu, dia harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa saya bilang harus lebih besar sama dengan 0? Jika dia lebih kecil dari 0, dia akan bernilai akar negatif, dan itu tidak boleh terjadi. Nah, makanya dia x kuadrat dikurang 1 lebih besar sama dengan 0, atau sama dengan x kuadrat lebih besar sama dengan 1. X lebih besar sama dengan plus minus 1. Nah, setelah sampai di sini, kita dapat membuat domainnya. Yaitu domainnya itu kurung biasa min tak hingga koma min 1 kurung siku gabung kurung siku 1 koma tak terhingga. Nah, atau bisa kita tulis sebagai berikut, bahwa df itu adalah x, di mana x elemen bilangan real dengan x lebih besar sama dengan minus 1, x lebih besar sama dengan 1. Nah, di sini ada yang perlu kita ketahui, kurung biasa ini dan kurung siku ini memiliki arti yang berbeda. Dapat kita bahas sebagai berikut. Nah, ini kurung siku ini dengan simbol seperti ini, itu yang dinamakan dengan interval tertutup. Nah, seperti ini kurung siku. Nah, biar lebih gampang, kita masuk ke contoh, yaitu contohnya interval 0,1, atau ini sama dengan x elemen bilangan real yang memenuhi 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat memastikan apakah 0 itu anggota. Ini apakah 0 anggota? Dia kan benar anggota. Kenapa dia benar anggota? Karena 0 lebih kecil sama dengan 0 lebih kecil sama dengan 1, dan ini pernyataan yang benar. Nah, selanjutnya, apakah 1 itu anggota? Dia akan bernilai benar. Kenapa 1 ini anggota? Karena 0 lebih kecil sama dengan 1 lebih kecil sama dengan 1, dan ini pernyataan yang benar. Jadi kesimpulannya bahwa kurung siku ini dia interval yang memiliki batasan, yaitu batasannya itu adalah ini, batasan kiri sama batasan kanan ini. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya interval terbuka. Interval terbuka itu dia buka kurung seperti ini. Nah, contohnya itu interval 0,1 itu sama dengan x elemen bilangan real yang memenuhi 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1. Nah, kita dapat menentukannya dengan cara yang seperti tadi. Apakah 0 ini anggota? Dia akan salah. Kenapa salah?
kan tidak mungkin 0 lebih kecil dari 0, dan itu pernyataan yang salah. Nah, selanjutnya, apakah 1 itu anggota? Dia kan juga salah. Kenapa salah? Kan tidak mungkin 1 lebih kecil dari 1, dan ini pernyataan yang salah. Jadi kalau interval terbuka ini dia tidak memiliki batasan. Lain hal dengan interval tertutup atau kurung siku yang memiliki batasannya. Itulah yang perlu kita ketahui untuk membuat domain ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu f pangkat 4x ditambah g pangkat 4x. Nah, f pangkat 4x ditambah g tambah pangkat 4x ini sama dengan kita masukkan si fx-nya ini. Fx-nya itu adalah akar x kuadrat dikurang 1, yaitu akar x kuadrat dikurang 1 pangkat 4 ditambah x-nya itu 2 per x pangkat 4. Nah, ini akar x kuadrat dikurang 1 pangkat 4 itu sama dengan x kuadrat dikurang 1 kuadrat ditambah 2 per x pangkat 4 itu sama dengan 16 per x pangkat 4. Atau kalau kita samakan penyebutnya menjadi x pangkat 4 dikali x kuadrat dikurang 1 kuadrat tambah 16 per x pangkat 4. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita akan mencari domainnya. Domainnya ini kita cari dari rumus yang ini, yaitu x pangkat 4 x kuadrat dikurang 1 kuadrat tambah 16 per x pangkat 4. Nah, di sini kita akan membuat pengecualian, bahwa x pangkat 4 itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa saya bilang x pangkat 4 itu tidak boleh sama dengan 0? Seperti yang saya bilang pada pertanyaan pertama itu, bahwa dia tidak boleh bernilai tak terdefinisi. Nah, kalau kita masukkan ini 0 kan, dia akan bernilai tak terdefinisi. Bilangan ini dibagi 0 kan hasilnya tak terdefinisi. Nah, selanjutnya x elemen bilangan real. Nah, dia x ini bisa kita buat bilangan real kecuali tidak boleh 0. Nah, jadi domainnya itu kurung biasa min tak terhingga, 0 kurung biasa gabung kurung biasa 0, tak terhingga. Atau bisa kita tulis sebagai berikut, bahwa df itu adalah x di mana x elemen bilangan real dengan x tidak boleh sama dengan 0. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu FOGX atau F komposisi GX. Nah, FOGX ini sama dengan FGX, yaitu F dikomposisikan dengan GX. Nah, F sama dengan F, GX ini kita masukkan. X itu kan sama dengan 2X. Nah, F 2X. Nah, ini fungsinya ini kita masukkan ke fungsi si fx. Fungsi si fx kan tadi x akar dari x kuadrat dikurang 1. Kita masukkan x-nya itu ke dalam persamaan ini. Sehingga akar dari 2 per x kuadrat dikurang 1 sama dengan akar dari 4 per x kuadrat dikurang 1. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita akan mencari domainnya. Nah, untuk mencari domainnya, seperti yang saya bilang tadi, kita carinya dari sini, yaitu akar dari 4 per x kuadrat dikurang 1. Nah, kita membuat ketentuan bahwa 4 per x kurang 1 ini harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa harus lebih besar sama dengan 0? Kalau dia lebih kecil, pasti dia bernilai tak terdefinisi. Ini tak terdefinisi. Oke, nah, selanjutnya 4 per x kuadrat lebih besar sama dengan 1. 4 ini kita kalikan dengan 1 x kuadrat ini menjadi 4 lebih besar sama dengan x kuadrat. Ini x sama dengan akar dari 4 itu plus minus 2. Jadi x lebih kecil sama dengan plus minus 2. Jadi domainnya itu kurung siku min 2, 0 kurung biasa gabung kurung biasa 0, 0 kurung siku. Atau bisa kita buat seperti ini, bahwa df itu sama dengan
X, di mana X elemen bilangan real, dengan X lebih kecil sama dengan minus 2, X lebih kecil sama dengan 2. Oke, pertanyaan yang terakhir yaitu GOFX. Nah, GOFX ini sama dengan GFX. Sama seperti pertanyaan yang C ini. Nah, di sini kita masukkan fungsi si fx, yaitu akar dari x kuadrat kurang 1. Nah, terus fungsi si x-nya ini kita masukkan ke dalam fungsi si gx. Kan fungsi si gx 2 per x. Jadi 2 per x-nya ini x akar dari x kuadrat kurang 1. Menjadi 2 per akar dari x kuadrat dikurang 1. Nah, kalau kita sudah sampai di sini, kita lanjut mencari domainnya, yaitu 2 per akar x kuadrat dikurang 1. Nah, di sini kita harus membuat bahwa x kuadrat dikurang 1 ini harus lebih besar dari 0. Kenapa demikian? Kalau dia lebih kecil dari 0, dia akan bernilai negatif, akar negatif, dan itu tidak boleh terjadi. Nah, sehingga x kuadrat dikurang 1 lebih besar 0, x kuadrat lebih besar 1, x lebih besar plus minus 1. Nah, sehingga domainnya itu kurung biasa min tak terhingga, min 1 kurung biasa, gabung kurung biasa 1, tak terhingga. Atau kita bisa buat seperti ini, bahwa df itu sama dengan x, di mana x elemen bilangan real, dengan x lebih besar dari 1, x lebih besar min 1. Oke, saya kira demikian. Terima kasih.